Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli ikhwan ala sururin mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana dia beridul fitri, dia sudah maaf-maafan tapi masih ada dendam, apakah ibadahnya tetap diterima? Apakah hari rayanya Idul Fitri sudah benar dirinya? Baik. Para pendengar, sebenarnya ketika orang yang berhari raya Idul Fitri itu adalah orang-orang yang sudah kembali bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah puasa Ramadan. Man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena iman, ikhlas mengharap ridha Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika dia beribadah di bulan Ramadan, terhapus dosa-dosanya. Idul Fitri tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dari berpuasa itu juga harapannya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana perbuatan orang bertakwa itu? Wal'afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita umpamanya lah hari raya maaf-maafan, mohon maaf lahir dan batin, karena dia orang India maha batin, karena dia bukan orang India mohon maaf lahir dan batin. Ada lagi yang nanya, Ustadz, bagusnya itu kalau salam-salaman Pak Ustadz diiringin dengan senyum atau cukup dengan salam-salaman? Nah, memang kalaupun senyum itu juga sedekah, ibadah, tapi senyum-senyum yang baik. Karena banyak juga orang senyum ini macam mengejek dia. Kayak mana ngejek itu? Makanya anjuran senyum kanan dan kiri ini sama, kiri dia. Ada orang senyum macam ngejek, tariknya sampai gini, ini setruk lagi. Apa kabar kau, sehat? Sehat. Gini dia senyum ngejek. Tarik ke belakang beberapa detik. Jangan cepat, karena kadang bukan ditarik ke belakang, ke depan tariknya. Muncungnya banyak. Dan tarik ke belakang, tahan beberapa detik aja. Pak, Bu, lagi salam, Pak, Bu. Ini enggak cepat melepaskannya. Seperti inilah dia. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, ketika berjabatan tangan, kita bermaaf-maafan, itu lebih baik. Atau sudah memaafkan, kita saling memaaf-maafkan, tapi tidak berjabatan tangan, nggak apa-apa. Rasulullah nggak berjabatan tangan dengan wanita yang bukan istrinya. Ini usafi'un nisa, aku nggak berjabatan tangan dengan wanita. Artinya apa? Kalau bukan muhrimnya, bukan istrinya, jangan berjabatan tangan. Baik, apakah aku nggak boleh berjabatan tangan dengan keluarga sendiri? Sekali itu keluarga yang bukan kita bilang muhrim, maka nggak boleh. Nah, namun saudaraku, sesama laki-laki, bolehkah berjabatan tangan? Silakan. Dua seorang mukmin, kata Rasulullah, bertemu lalu dia berjabatan tangan, sebelum mereka berpisah, Allah gugurkan dosa-dosanya. Saya ulang, dua seorang mukmin bertemu lalu dia berjabatan tangan, lalu sebelum mereka berpisah, Allah gugurkan dosa-dosanya. Semakin lama dia berpisah ketika bertemu, lama dia bertemu waktu itu, bercakap-cakap, saling menyapa, berbahagia bersama. Lama dia berpisah, makin banyak dosa berguguran. Jadi
orang berhari raya Idul Fitri itu memang beridentik dengan maaf-maafan. Yang nama maaf-maafan ya pastinya mengulurkan tangan. Ini kadang mengulurkan tangan juga tapi dendam. Hati-hati yang punya dendam. Saudaraku, bahwasanya dalam Al-Quran, saudaraku, orang-orang yang punya sifat dendam itu Allah akan rugikan dirinya, dan Allah akan celakakan dirinya, dan Allah akan masukkan dirinya ke dalam nerakanya Allah. Maka jauhilah dendam. Dalam Al-Quran surat Al-Hajr ayat 47, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ketika nanti, saudaraku, di yaumil kiamah, kita semuanya sudah dihilangkan oleh Allah dendam-dendam kita. Namun kenapa hari ini banyak orang beribadah, sama-sama ibadah di masjid, sama-sama melakukan puasa juga, sama-sama terkadang berzakat juga, sama-sama ibadah ke tanah suci, baik umroh maupun haji terkadang, beridul fitri juga bersama-sama, tapi kenapa masih ada rasa dendam? Maka saudaraku, hati-hati dengan dendam. Kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk surga orang yang masih ada rasa dendam dalam hati. Inilah mungkin dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberkahi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.